Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas izinnya kita masih dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang baik, yaitu di channel kami Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hidup dan kehidupan di dunia ini, ada istilah pembangunan manusia seutuhnya, ya. Ada juga pembangunan fisik, ya. Ada pembangunan psikis, ya. Ada pembangunan jiwa dan raga dan sebagainya, ya. Berbicara tentang pembangunan ini berbeda dengan pembangunan psikis ataupun kejiwaan ataupun kepribadian ataupun pembangunan manusia seutuhnya. Kalau kita perhatikan, membangun manusia itu lebih sulit, ya, daripada membangun fisik, ya, ataupun bangunan-bangunan yang berupa fisik. Kalau pembangunan fisik, yang penting material cukup, ya. Misalnya ada batu, ada semen, ada pasir, ya. Kemudian ada tenaga ahli, insya Allah, ya. Pembangunan akan berjalan dengan baik, ya. Pembangunan akan berjalan dengan lancar. Berbeda dengan manusia, ya. Kalaupun toh pembangunan manusia ini sangat unik, ya. Belum tentu, ya. Misalnya membangun manusia belum tentu orang yang membangun ataupun yang mengasih pengarahan itu baik, belum tentu, ya. Orang yang dikasih pengarahan tersebut akan mampu ataupun akan bisa melaksanakan dengan baik, ya. Bisa jadi, ya, nggak ada jaminan, walaupun dikasih nasihat baik, terus yang dikasih nasihat tersebut orang menjadi lebih baik, itu nggak ada jaminan, ya, nggak ada jaminan. Tapi kalau pembangunan fisik, yang penting alat-alatnya cukup, insya Allah, ya, pembangunan juga akan berjalan dengan baik, ya. Karena hakikatnya membangun jiwa raga, membangun psikis kejiwaan, ya, membangun rohani, itu ternyata ya agak-agak sulit, ya, agak-agak sulit. Secara teori, ya, seperti halnya jujur misalnya. Kata-kata jujur itu sebenarnya secara teori mudah untuk diucap, ya. Tetapi dari segi pengamalannya tidak semua orang bisa melaksanakan, ya, apa yang sudah ia ketahui. Kemudian berbuat baik. Begitu juga berbuat baik, ya. Berbuat baik itu sebenarnya juga mudah, tetapi tidak semua orang itu bisa melakukan suatu kebaikan. Jadi kita harus berhati-hati di dalam hidup dan kehidupan ini. Tentunya sebagai orang yang beriman, kita tetap, ya, nggak bisa lepas dari ibadah di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena di dalam kehidupan khususnya orang yang beriman, ibadah itu merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan.
ya, harus dilaksanakan, tidak bisa tidak. Ya. Perkara-perkara iman takwa tetap ya kita sampaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ya untuk capai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak itu mutlak ya, mutlak kita harus membicarakan masalah keimanan dan ketakwaan. Kenapa ya? Apabila iman manusia ya, ketakwaan manusia sudah benar-benar takwa, maka manusia tersebut perbuatannya akan menjadi baik ya. Dia akan selalu mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi lewat rel yang sudah ditentukan. Berbeda dengan apabila manusia itu tidak pernah berbicara soal iman, dan manusia tersebut perbuatannya ya, menuruti hawa nafsunya sesuai dengan apa kata nafsu tersebut, maka insya Allah ya bisa jadi ya jauh perbuatannya dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ya kehidupan di dunia akan menjadi rusak ya. Maka akan mendatangkan kemurkaan ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Allah akan murka. Karena kalau kita bicara tentang iman ya, kita ini nafsu kita harus dikendalikan oleh akhlak ataupun budi pekerti kita ya. Jangan sampai kita selalu mengikuti hawa nafsu, yang mana hawa nafsu tersebut ya kebanyakan mengajak hal-hal yang tidak baik. Nafsu harus kita kendalikan karena musuh yang paling besar di dalam dunia kehidupan ini adalah memerangi hawa nafsu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu baik atau buruknya kehidupan setiap manusia itu di dunia ini sangat dipengaruhi oleh amal manusia. Sedangkan amal manusia itu sangat dipengaruhi oleh iman dan takwa manusia itu sendiri ya. Katakan tadi, apabila iman takwanya betul-betul lurus ya, maka hari-hari kehidupannya pun juga akan menjadi lurus ya, hatinya juga akan menjadi baik ya. Bahkan dikatakan dalam diri manusia itu ada segumpal darah, yang mana segumpal darah itu kalau baik maka akan perbuatan yang lain juga akan menjadi baik, dan segumpal darah itu adalah hati ya. Mari kita jaga hati kita supaya hati kita ini menjadi hati yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, soal iman takwa tentunya harus kita bicarakan dimanapun kita berada ya, dan kepada siapapun tentunya ada baiknya ya. Kita bicara tentang keadaan iman dan keadaan takwa ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia ini adalah sementara ya. Hidup di dunia ini hakikatnya sementara, dan kesementaraan ini akan tentukan ya, nanti di alam baka ataupun di alam akhirat ya. Bahagia atau tidaknya kita itu kesementaraan di dunia ini yang akan menentukan. Kalau hidup di dunia ini kita menjadi orang yang betul-betul iman takwa, insya Allah ya, di akhirat pun kita akan masuk surga. Tetapi kalau hidup di dunia ini kita jauh dari iman takwa, ya bisa jadi ya di akhirat kita mendapat bagian neraka
Ya kita surga dan neraka sudah disiapkan ya. Tinggal kita memilih. Nah, pilihan kita ini itu ditentukan, sangat-sangat ditentukan ketika kita hidup di dunia ini. Berharap kita semua mudah-mudahan di dunia ini kita bisa berbuat baik, sehingga kalau di dunia baik, insya Allah di akhirat pun kita akan masuk surga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.